Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'alhu iwaja. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yasnafsu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini Allah pertemukan kita dalam majelis yang baik ini untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pendidikan agung, uswatun hasanah bagi kita semua. Khatib berwasiat kepada pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan sungguh-sungguh hati untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki di tahun Masehi, yaitu 2021, yang mana kita harus bisa mengambil, harus bisa memetik hikmah-hikmah yang telah kita lakukan di tahun 2020. Jangan sampai kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang salah tapi kita lupa dan tidak mengambil hikmahnya. Karena sesungguhnya kita bukan berarti manusia yang tidak pernah bersalah, tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Maka untuk tahun 2021 ini, marilah kita mulai rencana baru yang hari ini orang banyak melakukan atau banyak beresolusi pada tahun 2021 ini. Sebaik-baik rencana kita sesungguhnya tetaplah dalam rencananya Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita merencanakan sesuatu besok pagi, tapi Allah punya rencana lain. Kita hanya bisa pasrah dan tawakal kepada Allah. Sebagaimana kita setiap saat, setiap hari kita mengatakan tasbih subhanallah. Subhanallah berarti kita mensucikan Allah. Berarti tidak ada sedikit dalam pikiran dan hati kita bahwa Allah itu kotor, bahwa Allah itu salah takdirnya, bahwa Allah itu salah syariatnya. Kita mengatakan subhanallah berarti kita telah menyatakan diri bahwa Allah pasti memberikan takdir terbaik kepada kita, termasuk hari ini pandemi. Batal jika kita sering mengatakan subhanallah tapi kita masih mengersuloh, tapi kita masih protes kepada Allah. Kita sering mengatakan tasbih tapi kita masih protes, ngeluh kepada Allah. Sesungguhnya sebagaimana ketika Nabiullah Adam diangkat sebagai khalifah, ada yang menyaksikan, yaitu para malaikat saat itu, yang justru dia mengatakan padahal kami telah bertasbih kepadamu ya Allah. Maka hari ini jangan sampai kita bertasbih kepada Allah tapi kita masih protes terhadap takdirnya Allah, terhadap ketetapan Allah. Arti subhanallah kita sudah paham bahwa subhanallah adalah maha suci Allah. Kami berpesan pada hari ini, marilah kita buat resolusi yang baik, resolusi akhirat. Jangan hanya resolusi dunia. Kalau hari ini seseorang di tahun ini kita menginginkan peningkatan penghasilan, mungkin ditambah lagi dengan memiliki mobil mewah atau dengan memiliki rumah,
Dalam rumus matematika, apapun yang kita tambahkan nanti ketika dikalikan dengan 0 maka hasilnya adalah 0. 0 itu adalah kematian. Bagaimana semua itu agar bisa menjadi abadi atau menjadi lebih langgeng? Maka hari ini kita mulai beresolusi jangan hanya memiliki rumah mewah atau memiliki mobil mewah atau memiliki penghasilan lebih baik. Tambahkan nilai 1 yaitu mardotillah. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 207. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Dan di antara manusia ada orang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hambanya. Bagaimana maksudnya supaya resolusi kita bisa resolusi akhirat? Ketika panjenengan semua memiliki satu keinginan memiliki mobil, jangan hanya mobil itu untuk pribadi. Bagaimana mobil itu bisa untuk berdakwah? Mobil itu bisa dipakai untuk sesuatu yang positif, sesuatu yang urusan akhirat. Bagaimana ketika kita berharap agar mendapatkan penghasilan lebih baik? Tambahkan, ya Allah, saya pengen tahun ini lebih baik rezeki saya agar bisa menyantuni anak yatim. Itulah resolusi akhirat. Bagaimana kalau kita hari ini memiliki rumah? Jadikan rumah itu maskanul wasi'an, rumah yang lapang untuk keluarga kita. Jadikanlah rumah itu rumah ibadah kita. Rumah bagaimana kita menanam kebaikan-kebaikan di rumah itu. Jangan cukup hanya kepada dunia. Kenapa? Bisa kita lihat dalam kitab Nasihatul Ibad, menurut salah satu sahabat Utsman bin Affan bahwa al-hummud dunya, cita-cita yang duniawi itu adalah dhulumatun fi qalbi. Itu adalah menggelapkan hati. Apapun cita-cita kita dunia, apapun yang urusan duniawi justru malah sebenarnya menggelapkan hati. Satu kurang, dua kurang, sampai nanti kita mulai dari tidur kemudian bangun lagi hanya urusan dunia, maka itu akan menggelapkan hati kita. Tapi seandainya al-humul akhirah, kalau seandainya cita-cita itu adalah akhirat, maka nurun fi qalbi, akan mencahayai hati. Maka kalau kita memiliki satu keinginan resolusi di tahun 2021 hari ini, tambahkan urusan akhirat. Karena apa? Satu, ketika semua ditambahkan, dikalikan satu, maka akan ujungnya akan terus menerus. Maka dari situ, marilah kita hari ini jangan hanya beresolusi dunia, tapi resolusi akhirat. Kita lihat bagaimana Ubay bin Ka'ab. Ketika dia mendengar bahwa ketika sakit demam, itu adalah justru malah akan mengampunkan dosanya, akan meruntuhkan dosanya. Ubay bin Ka'ab berdoa, ya Allah, berikanlah aku demam di setiap sore. Allah ijabah, Allah berikan langsung kontan beliau Ubay bin Ka'ab, yaitu dia demam di setiap sore karena tahu bahwa demam itu adalah untuk meruntuhkan dosa. Masya Allah, orientasinya akhirat, bukan lagi dunia. Kita juga bisa lihat banyak sekali seseorang sahabat yang begitu kuat meresolusikan akhirat dari setiap kehidupannya. Kita lihat seorang tukang ojek Al-Hajib Al-Mansur. Beliau juga seorang yang awalnya menyatakan bahwa suatu saat nanti aku akan di sebuah cangkruan dengan temannya, dia mengatakan bahwa suatu saat nanti kalau aku jadi khalifah, apa yang akan kamu lakukan? Mentertawanya mentertawakan semua, tetapi ketika tahu Al-Hajib Al-Mansur terus memiliki satu resolusi, memiliki cita-cita, sampai kemudian dia menjadi seorang guru daripada seorang anak khalifah yang masih usia sangat belia sekali. Kemudian diberikan kepercayaan oleh seorang khalifah, karena ketika ternyata anak khalifah itu, seorang khalifah itu ternyata sudah beberapa waktu kemudian meninggal. Dipercayakan dia sebelumnya sebagai seorang setingkat Kapolri hari ini, maka kemudian khalifahnya adalah anaknya itu, dan kemudian maka dia menjadi wakil dari khalifah itu. Nah, teman-teman yang mentertawakan ini ternyata kemudian diundang. Inilah resolusi, kekuatan sebuah resolusi. Tapi ingat,
Jangan cuma resolusi dunia, tapi resolusi akhirat. Kita tahu Abdullah bin Umar ketika cangkruan di Hijri Ismail. Di sana ada Abdullah bin Zubair, ada Mus'ab bin Zubair, ada Urwah bin Zubair, ada Abdullah bin Umar. 4 anak yang saat itu sedang menyampaikan apa cita-cita kamu. Ada yang mengatakan uridu khilafah, aku pengen jadi seorang khalifah. Abdullah bin Zubair. Mus'ab bin Zubair, aku ingin jadi seorang gubernur dan menikahi 2 orang wanita. Urwah bin Zubair, aku akan menjadi seorang ulama, ilmuku bermanfaat bagi yang lainnya. Tapi lihat Abdullah bin Umar, aku cuma pengen diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan punya resolusi, tapi harus kaitkan dengan resolusi akhirat. Agar apa? Agar resolusi itu terus bertambah nanti ketika kita memiliki harta yang besar, harta yang banyak kita sedekahkan, kemudian setelah kita mati itu akan memberikan jalan kita untuk kebaikan di akhirat nanti. Ingat, jangan hanya dunia, karena dunia akan terus menggelapkan kita. Kalau alhumul akhirah nurun fi qalbi. Setiap cita-cita akhir akan mencahayai kita. Kita lihat bagaimana orang-orang hari ini orientasinya akhirat. Kita akan lihat bagaimana wajahnya bercahaya, seperti dia tidak punya pernah masalah. Sepertinya bapak tidak punya masalah. Punya masalah. Tapi ketika orientasinya akhirat, dia selalu menyembunyikan masalah itu. Dia sampaikan kepada Allah, namun dia tidak mengeluh, tapi dia syukur. Kita lihat bagaimana Nabi Ayub sekian tahun dia mengalami sakit. Ditanya sama istrinya, berapa lama kita sakit? Oh, ternyata masih lebih lama daripada nikmat Allah. Dia malu minta kepada Allah untuk sembuh. Artinya bahwa kita hari ini putuslah urat-urat keluh kita, tapi sambung dan isi ulanglah terus syukur kita. Sehingga kita sudah tahu setahu-tahunya, saya yakin-yakinnya la in sakartum la azidannakum. Ketika kita syukur Allah tambah. Tapi kenapa kadang kita balas dengan keluh? Tapi kenapa kita balas kadang-kadang dengan rintihan? Padahal kita sudah tahu rumus untuk ditambah nikmat adalah kita bersyukur kepada Allah. Dan bentuk syukur itu jelas. Salah satunya adalah fasholli li rabbika wanhar. Terus tingkatkan salat kita, terus tingkatkan pengorbanan kita untuk yaitu mencari keridhaan Allah. Insya Allah dengan seperti itu kita akan senantiasa cahaya hati kita, kita akan senantiasa lapang hati kita, tidak sempit dada. Karena apa? Setiap ujian yang diberikan kepada kita bukanlah penyiksaan Tuhan, bukanlah penyiksaan Allah. Karena ujian itu adalah cara Allah menghebatkan kita, cara Allah meningkatkan kualitas kita, cara Allah untuk menjadikan kita semakin sabar dan semakin hebat. Itu adalah ujian. Jangan pernah berpikir bahwa ujian itu adalah menyiksa kita, bukan. Tapi kita lihat kalau azab beda dengan azab. Maka dari itu hari ini di tanggal 1 Januari 2021 ini, mari kita jadikan hari ini sebagai cara untuk merencanakan resolusi akhirat kita. Ya Allah, jadikanlah aku seorang bapak yang baik untuk keluarga ini. Itu resolusi akhirat, jangan cuma dunia. Jika hari ini Engkau berikan hamba harta sekian, ya Allah, aku ingin memberikan santunan kepada anak yatim, kepada janda lansia. Itu sangat mulia sekali, dan itu akan sangat panjang usia daripada resolusi itu. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita kesempatan untuk lebih baik di tahun depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min ayatil dzikril hakim. Maghfirli warham antal khairur rahimin.